Halo pemirsa, jumpa lagi di segmen Pilkada kali ini khusus membahas Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Bersama dengan saya Glornata, mari kita simak berita-beritanya. Relawan Kancane Gibran Gaes atau KGG menggelar deklarasi Pilkada Damai. Uniknya mereka membawa sejumlah karikatur berisi sindiran menggelitik. Bertempat di salah satu kafe kopi di Kota Solo di kawasan Purwosari, relawan KGG memamerkan karikatur Pilkada Damai. Karikatur tersebut antara lain berisi imbauan untuk tidak menyebarkan hoaks dan larangan berkampanye dengan merusak lingkungan. Karikatur dipilih karena dinilai menjadi media yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karikatur juga menyimpan sindiran jenaka sehingga mudah untuk mengingatnya. Rencana, para relawan akan memajang karikatur ini, harapannya masyarakat dapat turut menyebarkan semangat pilkada yang damai melalui gawai mereka. Paling mudah dicerna oleh semua pihak, kita memilih karikatur untuk jadi medianya. Nanti akan dipasang di mana? Yang jelas teman-teman nanti bisa memviralkan lewat media sosial masing-masing sehingga semua merasa diajak untuk menciptakan pemilu damai. Pemirsa, Pemkab Sleman menunda pelaksanaan Pilkades atau pemilihan kepala desa yang rencananya digelar akhir bulan ini. Penundaan mengikuti perintah Menteri Dalam Negeri karena bersamaan dengan tahapan Pilkada serentak serta adanya pandemi COVID-19. Sebanyak 160 calon kepala desa terpaksa tertunda di Pilkades Sleman untuk memperebutkan kursi kepala desa di 49 desa. Pilkades yang mulanya digelar akhir Agustus ini terpaksa ditunda karena mengikuti instruksi Mendagri Tito Karnavian. Meski sebenarnya Pemkab Sleman telah siap sepenuhnya menggelar Pilkades dengan cara daring atau e-voting, kini para calon kepala desa tetap harus menunggu pelaksanaan Pilkades dan tidak boleh mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Daftar pemilih di Pilkades Kabupaten Sleman sendiri tercatat ada 444.841 di 49 desa dengan 1.102 TPS. Sebetulnya ini ranahnya kan karena yang didahulukan pilkada ya kita laksanakan dulu pilkadanya, kemudian setelah pilkada selesai nanti kita lanjutkan dengan pilkades yang serentak secara elektronik. Insya Allah semuanya sudah siap secara teknis untuk melaksanakan di 30 Agustus tersebut. Perda dan produk kita terkait dengan pencalonan kepala desa, dan apabila calon kepala desa yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, tidak boleh mengundurkan diri. Puluhan kiai di Kendal meminta Bupati Kendal Mirna Arnisa untuk kembali maju dalam bursa Pilkada Kendal Desember mendatang. Dukungan kiai terhadap Mirna Arnisa ini setelah melihat keberhasilannya dalam membangun Kabupaten Kendal. Dukungan kiai ini diberikan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani di kediaman Kiai Haji Rosyidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mustafa Pendes Cepiring. Mirna Arnisa mengaku kaget dan tidak mengetahui kedatangan para kiai di kediamannya. Sejumlah kiai menyatakan dukungan agar Mirna Arnisa maju kembali dalam Pilkada Kendal. Selain itu, para kiai ini meminta putra asli Kendal mendampinginya sebagai wakilnya. Namun demikian, Mirna akan menanyakan dan juga meminta arahan kepada para ulama dan kiai. Dukungan kiai terhadap Mirna Arnisa ini setelah melihat keberhasilannya dalam membangun Kabupaten Kendal. Dari surat dukungan ini ada 2 poin sih. Ya, alhamdulillah ya masih mendukung sepenuhnya Mirna untuk maju di Pilkada 2020 yang didukung oleh kiai-kiai kultural, Nahdlatul Ulama dan Kemudian Mirna Arnisa
rangka berlomba-lomba untuk mengadakan pesta demokrasi supaya diadakan dengan damai. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan seluruh Kapolres yang wilayahnya menggelar pilkada serentak untuk melakukan pengamanan ketat karena diprediksi saat gelaran pilkada mendatang berpotensi terjadi konflik. Saat melantik 7 pejabat utama dan Kapolres baru di lingkungan Polda Jawa Tengah, Kapolda menekankan Kapolres dan pejabat baru segera menyesuaikan tugas dan fungsinya, khususnya mengawal tahapan pilkada serentak. Kapolda menekankan para Kapolres melakukan pendekatan kepada masyarakat serta menghimbau 21 Kapolres agar segera melakukan pemetaan wilayah masing-masing, karena diprediksi gelaran pilkada berpotensi terjadi konflik. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, yaitu Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, mengatakan pergantian pejabat baru ini selain sebagai penyegaran di lingkungan Polri, juga mencegah terjadinya konflik horizontal. Serah terima jabatan 7 pejabat utama dan 2 Kapolres baru ini, yakni Kapolres Surakarta dan Rembang, dilakukan langsung Kapolda di Jawa Tengah di Aula Mapolda. Diberikan kepada rekan-rekan kepada Polda Jawa Tengah akan saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat datang. Jadi karena daerah kita ini ada 21 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, semuanya harus atensi terhadap ini dan semuanya juga harus aman daerahnya, tidak terjadi sesuatu. Artinya semua itu punya potensi kerawanan. Dari mulai tiap tahapan pilkada itu pasti ada kerawanan. Apalagi nanti sudah menjelang penghitungan, ya, pengumuman nanti itu sudah pasti lebih rawan lagi. Pemirsa, sekian segmen Pilkada kali ini. Sampai jumpa di segmen Pilkada berikutnya.